Nama saya Viola Krisi Matilda Kore, Prodi Administrasi Bisnis kelas 4F. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan pokok bahasan yang pertama, konsep dasar sistem informasi manajemen. Yang kedua, komponen-komponen dalam sistem informasi manajemen. Yang ketiga, bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. Yang keempat, konsep pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Yang kelima, konsep dan peranan sistem database dalam sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir, sistem informasi pendukung dalam sistem informasi manajemen. Pokok bahasan yang pertama, konsep dasar sistem informasi manajemen. Definisi dari sistem informasi manajemen ialah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Yang berikut ada model sistem informasi manajemen. Isi database digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus, serta model matematika yang mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan. Yang berikut ada karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama, beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. Yang ketiga, menyediakan laporan dan kemudahan akses. Yang berikut ada tujuan mempelajari sistem informasi manajemen. Dibagi menjadi 6. Yang pertama, dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi informasi. Yang ketiga, mempermudah kita dalam manajemen berbagai hal. Yang keempat, menambah pengalaman kita dalam memahami bagaimana pentingnya informasi yang tersistem baik dalam manajemen maupun hal lainnya. Yang kelima, kita dapat memperoleh kemudahan dalam menangkap informasi. Yang keenam, mempermudah dalam manajemen berbagai hal. Tipe kegiatan manajemen. Ada perencanaan strategis. Pada dasarnya perencanaan strategis meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, proses evaluasi lingkungan luar organisasi. Yang kedua, penetapan tujuan. Yang ketiga, penentuan strategi. Yang berikut ada pengendalian manajemen. Merupakan tingkatan taktis, yaitu bagaimana manajer tingkat menengah menjalankan taktik supaya perencanaan strategis dapat dilakukan dengan berhasil. Yang berikut ada pengendalian operasi. Proses penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen dan difokuskan pada tugas-tugas manajemen tingkat bawah. Yang berikut ada komponen-komponen dalam sistem informasi manajemen. Komponen-komponen sistem informasi terdiri dari dua bagian. Yang pertama, komponen sistem informasi secara fungsional. Seluruh komponen organisasi yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen. Yang kedua, komponen sistem informasi secara fisik. Keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Yang berikut ada komponen sistem informasi secara fisik. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi meliputi monitor, printer, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak, berupa file-file yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, database, kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dengan terorganisir, terpadu, diatur, dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengambilan kembali. Yang keempat ada prosedur. Komponen fisik yang tersedia berupa buku, panduan, dan instruksi. Yang kelima ada personil, meliputi operator komputer, analisis sistem, programmer, dan lain-lain. Ada perangkat keras atau hardware. Hardware digambarkan sebagai mesin, alat, dan peralatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Kemudian digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, input data, perhitungan,
penyimpanan, dan menampilkan output. Yang berikut ada software atau perangkat lunak. Software sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer untuk pemrosesan digunakan untuk mengelola sumber daya komputer. Tanpa software, hardware, komputer tidak dapat menjalankan fungsinya. Yang berikut ada prosedur. Prosedur merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer, tahapan yang harus dilakukan pemakai untuk memasukkan password, login, atau pada jaringan komputer. Yang berikut ada database. Database merupakan kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengambilan kembali. Sistem database merupakan sejumlah perangkat keras dan lunak komputer serta pemakai yang secara terpadu bekerja menggunakan kombinasi dari database, paket database, manajemen, dan pengguna lainnya. Pokok bahasan yang berikut bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. Dasar-dasar keunggulan strategis. Sistem informasi strategis. Definisi sebagai jenis SI yang menggunakan TI untuk membantu organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, mengurangi kelemahan kompetitif, atau untuk memenuhi tujuan strategis perusahaan lain. Yang berikut ada strategi inovasi. Yang pertama, buat produk dan jasa baru yang memasukkan berbagai komponen TI. Yang kedua, kembangkan pasar baru atau ceruk pasar yang unik dengan bantuan TI. Yang ketiga, membuat perubahan radikal atas proses bisnis dengan TI yang secara dramatis akan memangkas biaya, meningkatkan kualitas, efisiensi, atau layanan pelanggan, atau mempersingkat waktu ke pasar. Yang berikut adalah strategi pertumbuhan. Yang pertama, gunakan TI untuk mengelola perluasan bisnis secara regional dan global secara signifikan, memperluas kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, gunakan TI untuk mendiversifikasi serta mengintegrasikan produk dan jasa lainnya. Yang berikut ada strategi persekutuan. Yang pertama, gunakan TI untuk membuat organisasi virtual dengan para mitra bisnis. Yang kedua, kembangkan sistem informasi antar perusahaan yang dihubungkan oleh internet, extranet, yang akan mendukung hubungan bisnis strategis dengan para pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya. Bagian 2, menggunakan teknologi informasi sebagai keunggulan strategis. BPR. Definisi. Yang pertama, pemikiran kembali yang mendasar dan pendesainan ulang yang radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Yang kedua, jadi BPR menggabungkan strategi untuk mempromosikan inovasi bisnis dan strategi untuk melakukan perbaikan besar atas proses bisnis agar perusahaan dapat menjadi pesaing yang lebih berhasil dalam pasar. Peran teknologi informasi dalam BPR. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui kecepatan, kemampuan, pemrosesan informasi, dan konektivitas komputer dan teknologi internet. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar orang-orang yang bertanggung jawab atas operasi dan manajemen. Kelincahan. Definisi, kemampuan perusahaan untuk sejahtera dalam pasar global yang berubah cepat dan terus terfragmen untuk produk dan jasa berkualitas tinggi, berkinerja yang baik, dan disesuaikan dengan pelanggan. Strategi menjadi perusahaan yang lincah. Yang pertama, pelanggan menganggap produk atau jasa sebagai solusi terhadap masalah individual mereka. Yang kedua, bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, dan perusahaan lain. Yang ketiga, dapat bertahan ketika terjadi perubahan dan ketidakpastian.
Yang keempat, meningkatkan dampak SDM dan pengetahuan yang mereka miliki. Konsep pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Keputusan merupakan mekanisme organisasi untuk melakukan upaya mencapai keadaan yang diinginkan. Jadi, keputusan adalah tanggapan organisasi atas suatu masalah. Jenis keputusan berdasarkan struktur organisasi. Yang pertama ada keputusan administratif. Keputusan diambil oleh administrator atau manajer puncak. Yang kedua bersifat umum dan menyeluruh. Yang ketiga berfungsi sebagai landasan kebijakan dan keputusan teknis operasional organisasi. Yang kedua, keputusan eksekutif. Keputusan diambil manajer eksekutif sehingga keputusan terkait dengan permasalahan yang lebih teknis tetap belum merupakan keputusan operasional. Yang ketiga, keputusan operasional. Keputusan yang diambil oleh manajer operasional dalam rangka pelaksanaan gagasan, arahan, dan kebijakan manajer di atasnya disesuaikan dengan sistem koordinasi yang dikembangkan oleh manajer eksekutif. Sistem informasi manajemen dan pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan yang sifatnya berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Yang kedua, keputusan semi terprogram. Keputusan ini biasanya membutuhkan analisis dan perhitungan terperinci karena sifatnya rumit. Yang ketiga, keputusan tidak terprogram. Keputusan yang sifatnya tidak selalu terjadi dan tidak berulang-ulang. Keputusan ini banyak dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Konsep dan peranan database dalam SIM atau sistem informasi manajemen. Konsep dasar database. Konsep dasar database adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Tujuan dari database ialah yang pertama, membuat agar user mudah mendapatkan data. Yang kedua, menyediakan tempat penyimpanan data yang relevan. Yang ketiga, menghapus data yang berlebihan. Yang keempat, melindungi data dari kerusakan fisik. Yang kelima, memungkinkan perkembangan lebih lanjut di dalam sistem database. Manfaat database. Yang pertama, sebagai komponen utama dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan. Yang ketiga, mengatasi kerangkapan data. Yang keempat, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keenam, menyusun format yang standar dari sebuah data. Yang ketujuh, penggunaan oleh banyak pemakai. Yang kedelapan, melakukan perlindungan dengan penghematan data. Sistem informasi pendukung dalam sistem informasi manajemen. Sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen atau manajemen support sistem MSS mempunyai banyak jenis, diantaranya TPS, OA, DSS, ESS adalah elemen MSS yang akan lebih menunjang eksistensi daripada sistem informasi manajemen. Sistem pengolahan informasi atau TPS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini dapat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Otomasi perkantoran atau AO. Secara fungsional, AOS didefinisikan sebagai sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS dapat didefinisikan sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Sistem pendukung eksekutif atau ESS. Tujuan ESS adalah untuk menguntisarikan informasi dari bermacam sumber, lalu dipersembahkan pada manajer
Sekian dari materi yang sudah saya paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.